Masya Allah, dijaga ketat ya para imam. Subhanallah. Coba kalau di Indonesia para imam, para mubalik, para ulama dijaga ketat seperti ini. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Jadi guys, sekarang kita sudah sampai di parkiran terbesar di kota Mekah, yaitu di distrik Kudai. Dan ini ternyata di belakang kita ternyata sudah tutup ya. Awalnya di belakang kita ini adalah tempat pembayaran sebelum kita memasuki Masjidil Haram atau sebelum kita berangkat ke Masjidil Haram. Biasanya kita parkir di sini, kemudian kita masuk di pintu itu dan melakukan pembayaran. Kebetulan kita belum bayar ya. Kita belum melakukan pembayaran karena kita kira di sini masih aktif, teman-teman. Ternyata sekarang di sini sudah tidak ada lagi. Kemungkinan memang sudah ditutup ya. Dulunya di sini disiapkan bis, teman-teman. Oh, ternyata teman-teman, kita di tempat yang tadi bukannya tutup ya. Ternyata kita dibawa oleh bis untuk menuju tempat pembayaran. Itu bagi orang-orang yang ingin menggunakan jasa bis dari parkiran Kudai menuju ke Masjidil Haram. Tapi kalau teman-teman yang langsung bermikot dari Jirana ataupun Masjid Siti Aisyah ataupun dari luar kota Makkah, bisa langsung saja datang menggunakan taksi dan langsung menuju ke Masjidil Haram. Nah, di tempat ini teman-teman kita diminta untuk membayar secara cash ataupun kita kalau sudah membayar online maka kita tinggal langsung mendapatkan tiket menuju Masjidil Haram. Kita sekarang sudah sampai di bawah Tower Zamzam dan biasanya di sini ketika sebelum pandemi ini tempat ramai banget dengan bis-bis dan juga jemaah umroh yang bermalam atau menginap di Tower Zamzam atau Buruj Sa'ah, gedung tertinggi di kota Makkah. Tapi sekarang kita lihat sendiri kondisinya begitu sepi ya, bisa terbilang sangat sepi sekali teman-teman. Semoga keadaan ini segera normal kembali, amin ya rabbal alamin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Guys, sekarang karena hari Jumat kita dipisah tempat masuknya untuk jamaah umroh dari pintu Bab Malik Abdul Aziz yang sebentar lagi insya Allah akan selesai ya. Mungkin tahun 2021 ini sudah selesai pintu atau Bab Malik Abdul Aziz. Dan sekarang kita sudah berada di pelataran, ketemu lagi nanti ketika sudah di dalam. Oke, teman-teman. Nah, sahabat-sahabat, kita sudah selesai melaksanakan tawaf. Alhamdulillah. Jadi di sini ada perbedaan di antara sebelum ada peraturan vaksin dan sudah ada peraturan vaksin. Jadi sebelumnya itu tidak ada peraturan wajib vaksin bagi orang-orang yang memasuki Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Maka tawafnya itu diatur. Jadi setiap shaf itu berjarak 2 meter ya. Jadi ada tawaf social distancing. Tapi sekarang bisa kita lihat ini sudah mulai berangsur normal, sudah tidak dijaga lagi dan tidak diatur lagi bagi orang-orang yang tawaf. Kalau kemarin
Orang itu harus lurus teman-teman di garisnya, di garis hijau ini. Harus lurus di garis hijau ini karena ada tawaf social distancing. Makanya itu lihat ada garis-garis banyak. Ada garis-garis banyak ini karena garis-garis ini adalah jalur bagi orang-orang yang melaksanakan tawaf. Cuma sekarang ini sudah bebas, sudah tidak apa-apa lagi untuk orang-orang yang tawaf. Dia boleh tanpa social distancing juga karena semua orang yang sudah masuk Masjidil Haram ini adalah orang-orang yang sudah divaksin. Cuma mungkin perbedaannya teman-teman, sholatnya tetap memakai social distancing. Saya kira dulu ketika sudah ada kewajiban vaksin dan semua orang yang masuk ke Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi itu mempunyai sertifikat vaksin, maka sholat di sini di Mekah dan Madinah itu sudah tidak memakai social distancing kayak gitu. Karena kan seperti itu. Itulah kenapa kita diwajibkan vaksin agar kita kebal dari virus, kan seperti itu. Cuman nggak tahu sampai kapan sholat social distancing ini masih akan diterapkan baik di sini ataupun di seluruh dunia. Karena bagi saya yang paling mengganjal itu adalah sholat social distancing, teman-teman. Kenapa? Karena bagi saya sholat ketika merapatkan saf, dan itu kata Rasulullah ya, ketika merapatkan saf dalam sholat itu adalah termasuk daripada kesempurnaan sholat. Dan ini imam sudah mulai memasuki pelataran masjid dan sudah mulai mendekat ke mimbarnya. Masya Allah, dijaga ketat. Masya Allah, subhanallah, subhanallah, Masya Allah, dijaga ketat ya para imam. Subhanallah. Coba kalau di Indonesia para imam, para mubalik, para ulama dijaga ketat seperti ini. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, imam menaiki mimbar ya. Subhanallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Masa. Jadi itu teman-teman, apa ya? Ini mimbarnya itu ada setirnya ya, ada apa namanya, ada sopirnya juga mimbar itu. Jadi tadi ketika masuki pelataran disetir dan sekarang balik juga disetir. Tuh. Ada yang nyetir juga. Oke, kita lanjut menuju ke sa'i. Kita diarahkan menuju lantai tawaf, lantai sa'i di atas. Jadi kita tidak boleh sa'i di bawah, mungkin karena hari Jumat teman-teman. Ini kita menuju ke lantai atas. Ya, sob. Di sini kita alhamdulillah mendapatkan tawaf di lantai paling atas ya, bukan paling atas sih. Masih ada lagi di atas tuh,
Ada 2 lantai lagi. Ini di nomor 3. Dan ini di bawah kita adalah Bukit Safa. Jadi dari sinilah kita start untuk melaksanakan tawaf. Nanti kita ketika sampai di Marwah mendapatkan 1 putaran. Lalu dari Marwah ke Safa 2 dan seterusnya, teman-teman. Yuk kita lanjut. Di sini juga disediakan skuter bagi orang-orang yang mau memakai skuter. Kalau orang-orang yang tidak mampu, tapi kalau yang sehat, kita syukuri saja nikmat sehat ini. Usahakan jangan pakai skuter ya. Karena kalau bagi saya lebih lebih terasa nikmat ibadah itu ketika kita tidak pakai skuter. Karena kalau pakai skuter ini udah kayak balap-balapan aja, teman-teman, udah kayak mainan gitu. Makanya saran saya buat teman-teman semua, ya udah. Oh iya, buat teman-teman, jangan lupa ketika kita sudah selesai melaksanakan tawaf di pelataran Ka'bah, tawaf umroh kita, itu kan ketika tawaf, nah kayak gitu teman-teman, bahunya kan masih diturunkan ya, sunnah atau ittiba. Bahu sebelah kanan dibuka, tapi kalau sudah selesai melaksanakan tawaf dan menuju ke sa'i, ataupun sudah dari mulai sholat sunnah sesudah tawaf, itu baju ihram kita dinaikkan seperti ini, teman-teman. Jadi dikembalikan seperti semula, baju ihram kita ditutup kembali, bahu kita ditutup kembali ya, jangan dibuka seperti, nah ini dia, ada lagi, jangan dibuka seperti ini ya. Jadi kalau sudah selesai tawaf, sudah mau mulai sholat sunnah dan sudah menuju ke tempat sa'i pun, kita sudah harus menutup bahu kita kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah selesai tahallul dan sudah selesai melaksanakan ibadah umroh. Jadi yang paling penting teman-teman, ketika kita ingin umroh di masa pandemi sekarang, untuk masuk ke Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi itu wajib sudah divaksin. Dan kita harus ambil jadwal untuk melaksanakan ibadah umroh. Orang-orang yang belum divaksin, di aplikasinya itu nggak akan keluar jadwal umroh. Tapi kalau sudah divaksin pasti keluar jadwal umroh. Dan juga teman-teman, sebenarnya sih masih banyak ya kelonggaran-kelonggaran yang bisa kita terobos sebenarnya. Banyak teman-teman kita yang tidak divaksin, banyak teman-teman kita yang ilegal, yang tidak punya aplikasi, yang tidak punya surat jalan, tapi mereka bisa masuk. Itu kita tidak tahu caranya. Tapi yang jelas saya salut banget buat teman-teman ini, karena mau membantu teman-teman kita yang ilegal, mau membantu teman-teman kita yang tidak punya surat jalan untuk mendapatkan surat jalan. Dan saya bersyukur banget ada orang-orang seperti ini. Walaupun mereka harus bayar, nggak apa-apa. Karena teman-teman kita, bagi mereka uang itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kerinduan mereka kepada Makkah Al-Mukarramah, kerinduan mereka untuk melaksanakan ibadah umroh. Nah, dan yang paling penting teman-teman, ketika kita melaksanakan ibadah umroh, jangan sampai ini nggak dipakai seperti di belakang. Ya, itu contoh yang nggak baik. Karena kalau ada aparat kepolisian, ada petugas, itu langsung diambil KTP, langsung ditanya KTP, langsung kena denda. Barusan ada orang India kalau nggak salah, dia cuman menurunkan begini di depan pelataran Ka'bah, lalu diminta KTP Arab Saudi, kemudian difoto KTP-nya. Entah itu kena denda atau tidak, saya tidak tahu. Yang jelas peraturan di Arab Saudi, bagi siapapun yang melanggar prokes itu akan kena denda 10.000 real. Jadi itu saja mungkin teman-teman vlog saya kali ini dari Masjidil Haram dan situasi terkini dari Masjidil Haram. Semoga kalian semua yang ada di Indonesia bisa melaksanakan ibadah umroh dan haji, dan juga di Arab yang ada di Arab Saudi, semoga segera mendapatkan tasrih atau surat jalannya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Semoga bermanfaat. Kalau dirasa video ini bermanfaat, silahkan share ke media sosial kalian agar sahabat-sahabat yang lain bisa tahu kondisi terkini dari Masjidil Haram. Dan itu saja mungkin video dari saya Khairul Azam.
dan juga Ustadz Subahri dan juga ada Ustadz Bashir Al-Hamid. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.